Halo anak-anak hebat. Anak-anak, pernahkah kalian bertanya, mengapa kita perlu belajar? Atau bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan tepat? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita memerlukan sesuatu yang disebut penelitian. Penelitian adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan, memecahkan masalah, atau mengembangkan pengetahuan baru. Misalnya, penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu, membuktikan sebuah teori, atau menciptakan inovasi baru yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Lalu, mengapa melakukan penelitian itu penting? Yang pertama, kita bisa melatih cara berpikir kritis. Penelitian membantu kita memahami masalah secara jelas dan mencari solusi yang berdasarkan fakta, bukan sekadar pendapat saja. Yang kedua, belajar menyelesaikan masalah. Dengan penelitian, kita bisa menemukan jawaban atau solusi dengan langkah-langkah yang terencana dan logis. Yang ketiga, mengenal cara kerja ilmiah. Kita juga belajar seperti ilmuwan, mengumpulkan data, melakukan percobaan, dan membuat laporan hasilnya bagaimana. Dan yang keempat, meningkatkan rasa ingin tahu. Penelitian membantu kita menjelajahi hal-hal menarik di sekitar kita, seperti kebiasaan sehari-hari, teknologi, lingkungan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lainnya. Yang kelima, persiapan masa depan. Keterampilan ini sangat berguna untuk sekolah lanjutan. Nanti di SMA atau di perkuliahan, keterampilan meneliti ini sangat dibutuhkan. Baik dalam pekerjaan atau menghadapi tantangan hidup kalian, keterampilan ini juga perlu kamu miliki. Yang keenam, mendorong kreativitasmu. Penelitian memungkinkan kita menemukan ide baru atau solusi unik untuk suatu masalah. Dan yang terakhir, belajar bertanggung jawab. Di dalam penelitian kita diajarkan pentingnya kejujuran, menghargai karya orang lain, dan bekerja sesuai aturan. Adapun penelitian ditujukan untuk beberapa hal. Yang pertama, memahami suatu fenomena dengan mencari tahu mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Yang kedua, mengukur hubungan antara berbagai aspek atau variabel, seperti waktu belajar dengan nilai ujian. Nah, itu juga bisa diukur. Yang ketiga, menciptakan solusi baru untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan alat, metode, atau teknologi baru yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis penelitian. Pertama, penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggali alasan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui sudut pandang individu atau kelompok. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif atau eksploratif, misalnya dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sedangkan pengumpulan data bisa dilakukan observasi, yaitu mengamati fenomena secara langsung, atau dengan wawancara, bertanya kepada individu untuk mendapatkan pandangan mereka secara spesifik. Juga dengan dokumentasi, mengumpulkan data dari dokumen, foto, atau catatan. Sedangkan tahapannya yang pertama, mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua, merumuskan pertanyaan penelitian, misalnya, mengapa siswa lebih nyaman belajar di taman sekolah. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Yang keempat, menganalisis data untuk menemukan pola atau temanya. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dan menyajikan hasil penelitian. Selanjutnya ada penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel dengan menggunakan data numerik atau statistik. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan hipotesis. Metode yang digunakan adalah pendekatan berbasis data angka,
seperti melakukan survei, eksperimen, atau tes. Adapun pengumpulan datanya bisa menggunakan survei atau angket dari responden melalui pertanyaan tertulis. Kemudian juga bisa melakukan eksperimen untuk menguji hubungan atau pengaruh variabel di lingkungan yang terkendali. Dan bisa juga melakukan tes untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan. Sedangkan tahapannya, yang pertama mengidentifikasi masalah dulu dan variabel yang akan diteliti. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui angket, survei, atau eksperimen. Yang keempat, menganalisis data menggunakan tabel, grafik, atau uji statistik. Dan yang kelima, menarik kesimpulan dan membuktikan hipotesisnya. Nah, yang ketiga, yaitu penelitian pengembangan yang dikenal dengan research and development. Penelitian ini bertujuan mengembangkan atau menciptakan produk baru yang bermanfaat, seperti metode pembelajaran atau teknologi alat-alat inovatif lainnya. Metodenya menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan produk baru. Sedangkan pengumpulan datanya bisa melakukan studi pustaka, yaitu mengumpulkan teori dan informasi terkait kebutuhan penelitian. Bisa juga melakukan survei atau wawancara terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan penggunanya. Dan yang ketiga, uji coba produk untuk mengevaluasi hasil produk awal. Nah, tahapan penelitiannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Yang kedua, mengumpulkan informasi awal melalui studi pustaka. Yang ketiga, merancang prototipe atau produk awal. Yang keempat, melakukan uji coba produk pada kelompok kecil. Yang kelima, mengevaluasi hasil uji coba dan menyempurnakan produk. Dan terakhir, memproduksi produk akhir yang siap digunakan. Selanjutnya, anak-anak, kita akan memahami bahwa dalam melakukan penelitian juga ada etikanya. Yang pertama, kita harus jujur. Data yang disajikan harus asli, tidak dimanipulasi. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Kalau kalian menggunakan data orang lain harus dengan izin dan menyebutkan sumbernya. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Selesaikanlah penelitian sesuai prosedur yang benar. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Bu Lucy. Selamat belajar, Tuhan memberkati.